Baiklah, karena tadi masih ada kendala sedikit. Siap operator? Coba dulu tes. Oke. Up. Penyaringan. Sip. Allahumma shalli ala Muhammad. Kisah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dikatakan sebab Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah pada suatu ketika Nabi Ibrahim berkurban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta ke jalan Allah, sehingga membuat orang-orang dan para malaikat kagum dan terheran-heran. Lantas beliau bersabda, "Setiap apapun yang aku korbankan itu, tidak ada sesuatu yang berharga bagiku. Demi Allah, jika aku mempunyai seorang anak laki-laki, niscaya aku akan menyembelihnya ke jalan Allah, dan aku jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah." Waktu pun berlalu dan hari silih berganti. Beliau pun lupa akan ucapan yang telah dikatakan. Ketika beliau berada di Baitul Maqdis, beliau memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak, dan Allah pun memberi kegembiraan kepada beliau dengan seorang putra. Beliau dikaruniai seorang putra yang tampan dan soleh bernama Ismail dari istri beliau, Siti Hajar. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya," maka tatkala anak itu, Nabi Ismail, sampai pada umur dia bisa berjalan atau berusaha bersama ayahnya Ibrahim. Maksudnya, ketika anak itu sanggup untuk berjalan atau berusaha, yaitu saat dia berumur 7 tahun, maka dikatakan kepada Nabi Ibrahim dalam tidurnya, "Tabatilah nadarmu." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika malam Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim tidur dan bermimpi. Dalam mimpi tersebut, seseorang berkata kepada beliau, "Wahai Ibrahim, tepatilah nadarmu." Setelah terbangun pada pagi hari, beliau berpikir dan mengangan-angan dan berkata pada dirinya sendiri, "Oh, apakah ini mimpi dari Allah atau dari syaitan?" Oleh karenanya, hari itu dinamakan hari Tarwiyah. Pada malam hari berikutnya, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah, beliau tidur dan bermimpi seperti mimpi yang pertama. Setelah terbangun pada keesokan hari, beliau mengetahui bahwa mimpi tersebut berasal dari Allah. Oleh karenanya, hari itu dinamakan hari Arafah dan tempat tersebut dinamakan Arafah. Pada malam hari berikutnya, tanggal 10 Dzulhijjah, beliau pun bermimpi dengan mimpi yang sama seperti sebelumnya. Setelah terbangun pada keesokan harinya, beliau menyadari bahwa mimpi tersebut adalah perintah untuk menyembelih putra beliau. Oleh karenanya, hari itu dinamakan hari Nahar atau hari penyembelihan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengajak putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih, beliau berkata kepada istrinya, yakni Siti Hajar, "Wahai istriku, pakaikanlah anakmu dengan pakaian yang bagus
karena sesungguhnya aku akan pergi bersamanya untuk bertamu. Hajar pun memberi Nabi Ismail dengan pakaian yang bagus, memberinya wangi-wangian dan menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Ismail dengan membawa sebuah pisau besar dan tali ke arah tanah Mina. Dan Nabi Ismail pun berlari-lari di depan ayahnya. Saat itu iblis mendatangi Nabi Ibrahim seraya berkata, apakah kamu tidak melihat tegaknya anakmu ketika ia berdiri? Ia begitu tampan dan lembut tingkah lakunya. Nabi Ibrahim berkata, Iya itu anakku, tetapi aku diperintah untuk menyembelihnya. Maka ketika iblis sudah putus asa, tidak bisa menggoda Nabi Ibrahim, maka ia pun pergi menemui istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Kemudian iblis berkata kepada Siti Hajar, wahai Hajar, bagaimana bisa kamu hanya duduk di sini, sedangkan Ibrahim pergi bersama anakmu untuk menyembelihnya? Siti Hajar menjawab, kamu jangan dusta kepadaku. Mana ada seorang ayah yang tega menyembelih putranya? Kemudian iblis menjawab, Lalu untuk apa Ibrahim membawa pisau besar dan tali? Hajar bertanya, untuk alasan apa ia menyembelihnya? Kemudian iblis menjawab, ia menyangka bahwa Tuhannya telah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. Siti Hajar pun berkata, seseorang nabi tidak diperintahkan untuk kebatilan, dan aku akan selalu percaya padanya. Nyawaku sebagai tebusan atas perkara itu, maka bagaimana dengan anakku? Tentu ia pun demikian. Maka ketika iblis sudah putus asa, tidak bisa menggoda Siti Hajar, maka ia pun pergi menemui Nabi Ismail dan menggodanya. Kemudian iblis berkata kepada Nabi Ismail, kamu sangat senang bermain-main, tetapi ayahmu membawa pisau besar dan tali. Ia akan menyembelihmu. Nabi Ismail berkata, kamu jangan berbohong kepada aku. Ayahku tidak akan menyembelihku. Kemudian iblis berkata, ia menyangka bahwa Tuhannya telah memerintahkannya untuk menyembelihmu. Nabi Ismail berkata, aku akan selalu tunduk dan taat terhadap perintah Tuhanku. Saat iblis akan melontarkan perkataan lain untuk menggodanya, Nabi Ismail mengambil batu-batu dan melemparkan kepada iblis sehingga mengenai mata kiri iblis. Kemudian iblis pun pergi dengan kecewa dan putus asa. Nah, pada tempat tersebut Allah mewajibkan atas kita melempar jumrah dengan niat melempar syaitan dan mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di tanah Mina, beliau berkata kepada putranya, yakni Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadaku. Insya Allah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka Allah berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kemudian beliau menyembelih leher putra beliau dengan sangat kuat. Akan tetapi atas kehendak Allah, pisau tersebut tak mampu memotong leher Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail berkata,
Wahai ayahku, kekuatanmu melemah karena cinta kepadaku, sehingga engkau tidak kuasa untuk menyembelihku. Kemudian Nabi Ibrahim menebaskan pisau besarnya pada batu, dan batu tersebut terbelah menjadi dua. Nabi Ibrahim berkata seraya terheran-heran, Loh, pisau ini bisa memotong batu, tetapi kenapa tidak bisa memotong daging? Namun atas kuasa Allah, pisau tersebut berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu mengatakan potonglah, tetapi Tuhan semesta alam berkata jangan potong. Maka bagaimana aku melaksanakan perintahmu yang berlawanan dengan perintah Tuhanmu? Kemudian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Yang artinya, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus dan kami ganti anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kemudian malaikat Jibril pun datang dengan membawa seekor domba yang besar. Domba tersebut merupakan domba kurban Habil, putra Nabi Adam yang masih hidup dalam surga. Kemudian domba tersebut dijadikan tebusan atas ganti Nabi Ismail. Malaikat Jibril yang datang dan melihat Nabi Ibrahim berusaha memotong leher putra beliau dengan rasa takdim dan hormat kagum atas Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat Jibril berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Nabi Ismail pun mengikuti, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Mari semuanya Akbar, mengikuti bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah telah menjadikan kebaikan atas kalimat-kalimat tersebut dan mewajibkan atas kita untuk dikumandangkan pada hari-hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, karena mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. demikianlah cerita asal-muasal kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Cerita ini bersumber dari ringkasan kitab Durratun Nasihin halaman 188 sampai 191. Maka dari itu, kami sebagai pemandu alur cerita memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembawaan kisah atau kisah ini tidak sesuai dengan yang tertera dalam sumber-sumber lain, serta kami sebagai pemandu acara alur cerita memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhiran minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand mic.
Stanley. Stanley. Hindi nga. Hindi lang mo. Tama lah. Hit. Pengeluaran lo. Hit. Tak tolong lagi. Iya. Dua hit. Pengeluaran lo lagi. Ambil lah. Mati apa sih? Iya. Kan kita arbit kan ko lema. Dari lema. Kurang 15 menit. Ko lema. Oh, kita. Kurang 15 menit. Sa aden apa sih ko lema? Cuadan nih. Sa aden. Jadi bridging aja kayak apa dia sebelum. Kan di absen kita itu Budi. Repot. Kalau betul betul kita hangin no. Ada setengah 6. Cukup. Jadi dekin nanu badan. Kau tak majar berjerak siapa? Yang tadi. Kan. Pasti nak.